Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah bil khair. Alhamdulillah fi hadzal liqa qadarna ala al-ihtifal li adai ta'lim wa ta'allum bil jamaah. Naam. Wa hadzal yaum sawfa nata'alam fi mawdu'ina al-akhir li nisfi sana al-ula, yakni domir muttasil wa domir munfasil. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di pelajaran bahasa Arab atas izin Allah, atas rahmat Allah. Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang judul terakhir yang ada di semester 1, yaitu domir mutasil dan domir munfasil. Ya, domir mutasil dan domir munfasil. Apa sih domir mutasil itu? Apa sih domir munfasil itu? Mari simak videonya lebih lanjut. Oke, kita masuk ke domir mutasil terlebih dahulu ya. Domir mutasil itu adalah kata ganti orang. Kata ganti orang itu contohnya saya, kamu, dia, mereka, kalian. Dan itu sudah pernah saya ajarkan di awal kalian masuk ke Al-Madinah, di awal kita pembelajaran bahasa Arab ya. Kata ganti orang yang bersambung dengan isim. Isim itu kata benda, fiil kata kerja, dan huruf-huruf. Huruf-huruf itu ya berarti kata tambahan gitu ya. Dan koma dan lain sebagainya itu namanya harfun. Seperti itu. Contohnya di sini disambungkan dengan kata benda. Kita buka. Pak, yang mana yang domir mutasil, yang mana yang kata ganti orang bersambung di sini? Kata ganti orang bersambung ya domir mutasil itu. Ini ka, kitabun itu kan buku. K-nya ini mu, kamu. Kamu laki, laki. Ini bukumu. Jadi kita buka artinya buku kamu. Oke, paham ya? Domir mutasil itu fungsinya untuk menunjukkan kepemilikan. Ini saya blok nih, saya bold, saya tebalkan. Untuk menunjukkan kepemilikan. Buku saya, buku kamu, bukunya, buku dia, buku mereka, dan lain sebagainya. Itu seluruh kata ganti orang memiliki domir mutasilnya masing-masing gitu ya. Jadi domir mutasil itu lawannya domir munfasil. Kalau kata ganti orang mutasil itu kan bersambung dengan hurufnya, ya, bersambung dengan huruf yang ada dengan dia, nya, punyanya, dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan dia berdiri sendiri, gitu ya. Nggak mungkin ininya dipisah. Kita buka, k-nya nggak mungkin sendiri, nggak mungkin dipisah. Maka harus bersama dengan isim, kata benda atau kata kerja, seperti itu. Oke. Selanjutnya masuk ke domir munfasil. Nah, domir munfasil ini adalah lawan dari domir mutasil. Kenapa lawan dari domir mutasil? Karena domir mutasil itu bersambung dengan isim, fiil, dan huruf. Kalau domir munfasil itu nggak bersambung, itu ya. Jadi dia berdiri sendiri dan biasanya letaknya nggak di belakangnya kata, tapi dia di paling awal, yang paling awal kalimat gitu. Oke, kita lihat definisinya di sini dari domir munfasil. Domir munfasil adalah kata ganti orang yang tidak bersambung. Tuh, lihat ya, kalau tadi bersambung, kalau yang ini tidak bersambung. Contohnya, ana ustadun, ana ustadun, gitu ya. Saya adalah seorang guru. Ana ini pisah sama ustad, jadi nggak satu kata. Ini satu kata, ini satu kata, berarti ada dua kata ya. Ana ustadun, satu, dua. Saya seorang guru. Nah, mana apa yang kata ganti orang munfasil yang berdiri sendiri ini? Ana. Kalau ini kan dia jadi satu kata. Kalau ini enggak, pisah. Nah, itu contohnya ya. Kalau ini satu kata jadi satu kata nyambung. Kalau ini pisah jadi dua kata. Saya seorang guru, gitu. Tetapi tetap kata ganti orang. Nah, fungsinya domir munfasil, kalau mutasil tadi kan untuk menunjukkan kepemilikan biasanya. Kalau munfasil itu biasanya untuk menunjukkan subjek asli. Berfungsi untuk menunjukkan subjek asli. Subjek aslinya tuh ini. Jadi kelihatan.
ana, anta, huwa, hiya, antum, antuma, antunna, gitu ya. Hunna, huma, antuma, itu semuanya adalah domir munfasil. Tapi kalau domir mutasil, contoh-contohnya itu ada di buku kalian, ada di buku di kaidah domir mutasil bab 3 yang paling terakhir. Silahkan bisa dilihat bukunya ya. Itu ada kata ganti orang itu domir muntasilnya dan domir munfasilnya. Yang paling depan itu ya, yang paling depan adalah domir munfasil, terus yang kolom keduanya itu domir mutasil, ini yang bersambung. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, nah ini domir mutasil ya. Contoh dari domir mutasil dan domir munfasil. Domir munfasil ini, munfasil yang tidak bersambung. Nah ini, huwa, huma, anta, anti, hum, hiya, hunna, ana, antuma, antum, antuna, nahnu. Itu semuanya domir munfasil karena fungsinya sama seperti contoh yang sebelumnya. Ana ustadun, saya seorang ustad. Itu jadi dua kata. Nggak bisa disambungkan ana ustadun itu menjadi satu kata, nggak bisa, harus dipisah. Nah, kalau domir mutasilnya nih, ini kolom keduanya bisa kalian lihat di buku kalian sendiri ya. Huwa domir mutasilnya adalah hu. Huma domir mutasilnya huma juga. Anta ka. Nah, ini seperti contoh sebelumnya ya. Berarti kita buka ini. Kita buka itu berarti kamu laki-laki. Anta. Kita buka. Belakangnya ditambahkan di belakangnya kata benda ditambahkan ka. Nih, kita buka. Kalau anti, kita buki. Kata kepemilikannya itu ya, domir mutasilnya ki. Kita buki. Berarti kalau yang laki-laki ka, yang perempuan ki. Terus kalau misalkan ana itu ya. Berarti tadi kalau misalkan kita buka, kalau yang ana kita bi seperti itu. Kalau contoh kita ya atau kami, nahnu, nah belakangnya ini domir mutasilnya nah, berarti kita buna. Artinya buku ini buku kita, ini buku saya, ini buku kamu laki-laki, ini buku kamu perempuan, seperti itu. Pokoknya belakangnya dari kata benda itu ditambahkan ini sesuai dengan artinya atau kata ganti orangnya. Kamu laki-laki kah, dia perempuan, dia laki-laki, itu kan beda-beda. Silahkan dilihat di catatan kalian yang paling pertama itu ketika masuk saya ajarkan tentang kata ganti orang ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari domir mutasil dan domir munfasil. Di sini ada meja kamu. Kamunya itu perempuan, berarti kalau kamu perempuan itu anti, gitu ya. Dan nomor 2 ada kamu untuk perempuan juga, seorang murid. Oke. Kita tulis dulu, kamu perempuan itu adalah anti. Kamu perempuan itu anti. Nah, ini adalah domir munfasil, seperti itu ya. Kita lihat dulu di bukunya. Ini anti, domir munfasil, seperti itu ya. Nah, domir mutasil dari anti itu apa? Domir mutasilnya itu adalah ki. Berarti setelah kata benda yang ada di soal itu, setelah meja itu harus ditambahkan ki. Kita terjemahkan berarti ya. Meja bahasa Arabnya maktabun. Maktabun. Lalu kalau ditambahkan ki berarti tanwinnya hilang, gantikan dengan domah biasa, maktabuki. Nah, tambahin ki aja. Mudah kan? Seperti itu. Maktabuki. Kayak gitu. Ini domir mutasil. Domir mutasil.
Kenapa domir mutasil? Karena menunjukkan kepemilikan. Meja kamu berarti meja punyamu, maktabuki, seperti itu. Nah, kamu adalah seorang murid, berarti kamu perempuan seorang murid. Kamu berarti ini kan nggak menunjukkan kepemilikan, tapi menunjukkan subjek ya. Kita harus menunjukkan subjek. Tulis saja berarti kamu perempuan anti. Oke, seorang murid, karena ini mu'anas, maka di belakangnya harus ada kata bendanya, itu harus ada tak marbutoh. Seorang murid berarti tilmidatun. Midatun. Nah, anti tilmidatun. Kamu perempuan seorang murid. Nah, ini subjek asli, bukan kata kepemilikan, subjek asli. Seperti itu. Nah, ini domir munfasil. Karena kenapa domir munfasil? Karena dia berdiri sendiri, nggak nyambung sama kata benda. Ya, isim nggak nyambung sama isim. Kalau ini domir mutasil, kenapa disebut domir mutasil? Karena nyambung sama kata bendanya dan menunjukkan kepemilikan, seperti itu. Oke, itu ya untuk domir mutasil dan domir munfasil. Oke, untuk tugasnya yang pertama ada 2 domir mutasil dan ada 1 domir munfasil ya. Saya berikan pada kamu. Coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia pulpennya. Pulpen kamu cari terjemahannya. Buku tulis juga dicari terjemahannya di kamus online yang pernah saya ajarkan minggu lalu ya. Itu silakan dicari. Lalu diterjemahkan pulpennya buku tulis mereka perempuan, laki-laki, PR itu perempuan, LK itu laki-laki. Lalu untuk domir munfasilnya, dia laki-laki, seorang guru. Berarti dia itu domir munfasil berdiri sendiri, seorang guru. Seperti itu ya. Oke. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Syukran ala qaulil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.